And so this week we continue on part 2 of our series on an Easter reflection in this season of Lent. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan seri tentang refleksi Paskah. Ini adalah bagian kedua dan di masa pra-Paskah ini. You know, Lent is a time to reflect on Christ and a time to return to what is essential to our Christian faith. Saudara tahu pra-Paskah adalah di masa kita untuk merefleksikan Kristus dan waktu untuk kita kembali pada apa yang penting untuk iman kekristenan kita. You know, it is my prayer that as we reflect on Him, jadi doa saya sebagaimana kita merefleksikan kehidupan kita di dalam Kristus, that we may be transformed internally and become more and more like Christ. Amen. Semoga kita juga mengalami transformasi di dalam diri kita dan semakin menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Well, today I have a message for you that I hope will help us in that journey of understanding and appreciating the life of Christ. Jadi hari ini saya memiliki pesan untuk Anda, saya berharap akan membantu Anda dalam perjalanan memahami dan menghargai kehidupan Kristus. John chapter 3 verse 16 and 17 says, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. John chapter 3 verse 16 to 17 are probably two of the most quoted and favored verses in the entire Bible. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 mungkin menjadi dua ayat yang sering sekali dikutip di dalam Alkitab. Now, in these two verses, two things are revealed to us. Jadi dalam dua ayat ini, dua hal yang dinyatakan kepada kita. Firstly, it is God's love. By giving us His only Son, Jesus, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yang pertama adalah tentang kasih Allah, sebagaimana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. And secondly, the mission of His Son, which is not to condemn us but to save us through Him. Yang kedua adalah misinya, yang bukan untuk menghakimi kita, menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita oleh Dia. This means the Son, who was equally God, had to take on a human body and everything that is human and become both man and God. Jadi ini adalah anaknya yang ialah Tuhan mengambil rupa menjadi manusia dan hidup seperti manusia. John chapter 1 verse 14 says, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. You know, in our modern age, we prefer to understand and explain our world rationally. Saudara, di dalam zaman modern kita ini, kita lebih menyukai lebih suka memahami dan menjelaskan dunia secara rasional, and also with cold hard evidence. Dan juga dengan bukti-bukti yang kuat. Yeah. Talk of mystery and the supernatural isn't popular. Jadi berbicara tentang misteri dan hal-hal supranatural tidaklah menjadi populer. Yet one of the most basic tenets of Christianity, the incarnation, seems completely irrational and too mysterious to comprehend. Namun salah satu prinsip dasar kekristenan adalah tentang inkarnasi yang kelihatannya mungkin tidak rasional, terlampau misterius untuk dipahami. Yeah, not only was it scandalous then in the ancient world, but radical now in our modern culture. Bukan hanya itu sebagai kejadian yang skandal di waktu lampau, tetapi juga radikal sekarang di kebudayaan modern ini.
You know, humanity finds it hard to comprehend that a divine being could or would even want to become human. Kemanusiaan sangat sulit untuk memahami bahwa seorang yang adalah Tuhan dapat dan bahkan rela menjadi manusia. We think, how could such a person be both human and divine at the same time? Sehingga kita berpikir, bagaimanakah mungkin yang dia Tuhan dan juga manusia dalam secara bersamaan? Yet this is what the Bible tells us exactly what happened. Jadi, namun inilah yang Alkitab katakan sesungguhnya. The incarnation is the invisible, immaterial God taking on human nature by becoming a man in the form of Jesus Christ. Jadi peristiwa inkarnasi itu memang tidaklah terlihat, tetapi itu adalah Allah menjelma menjadi manusia yang biasa dalam rupa Yesus Kristus. The Creator became that which He made to redeem humanity, and ultimately all creation, revealing both God's humility and His love for His creation. Saudara dengarkan, pencipta menjadi seseorang yang dia ciptakan, seperti yang dia ciptakan untuk menebus umat manusia, dan pada akhirnya adalah mengungkapkan kerendahan hati Allah dan juga kasih-Nya bagi ciptaannya. The Son of God became a servant while still remaining fully divine. Jadi putra Allah menjadi seorang hamba sementara masih tetap sepenuhnya Tuhan, so that we might once again become sons and daughters of the living God. Sehingga kita juga bisa menjadi putra atau putri Allah yang hidup lagi. The Apostle Paul says this about Jesus, Rasul Paulus mengatakan hal ini tentang Yesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Filipi 2:6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. The incarnation therefore serves as a model of sacrificial love. Jadi peristiwa inkarnasi ini adalah pengorbanan karena kasih. Christ did not come to explain human suffering or to eliminate it. Rather, He came to fill human suffering with His presence. Jadi Kristus datang bukan untuk menjelaskan tentang penderitaan manusia, tetapi Dia datang untuk menderita, dan Dia datang untuk mengisi penderitaan manusia dengan kehadirannya. It means that for whatever reasons God chose to let us fall, suffer, and to be subject to sorrows and death, He nonetheless had the honesty and courage to take His own medicine. Jadi ini berarti bahwa untuk alasan apapun Allah memilih untuk membiarkan kita jatuh, menderita, dan tunduk kepada penderitaan dan kematian, dan Ia tetap memiliki kejujuran dan keberanian untuk mengambil obatnya sendiri. He has exacted nothing from man that He has not exacted on Himself. Jadi Dia tidak menuntut apapun dari manusia yang tidak Dia paksakan pada dirinya sendiri. You know, He has Himself gone through the whole of the human experience from birth to a man. Jadi Dia memiliki pengalaman hidup sebagai manusia dari lahir sampai manusia dewasa. He knows the joys and struggles of childhood, adulthood, family, and work life. Dia memiliki pengalaman menjadi berjuang hidup sebagai waktu anak-anak, dalam hidup dewasa, tentang keluarga, tentang pekerjaan. You know, he was a carpenter. Dia sebelumnya seorang tukang kayu, a businessman that had to deal with staff, colleagues, and also clients. Seorang pengusaha yang harus bersikap kepada teman sekerja, kepada staff. He had to make a living and to provide for loved ones.
Dia harus mencari nafkah untuk membiayai hidup orang yang ia kasihi. So he had the burdens and responsibilities just like every one of us. Jadi dia memiliki beban dan tanggung jawab sama seperti saudara dan saya. But much more than that, he went through the worst horrors of pain, humiliation, betrayal, despair, and also death. Terlebih dari itu, dia mengalami rasa sakit yang paling mengerikan, dihina, dikhianati, keputusasaan, dan kematian. You know, people often think that Jesus faced his approaching crucifixion and death with calmness, with confidence, and also fearlessness. That was expected of a spiritual hero. Orang-orang sering berpikir bahwa Yesus menghadapi penyalipan dan kematiannya dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan keberanian yang diharapkan dari seorang pahlawan spiritual. But if you carefully read through the accounts of the events leading to his death, you would realize that he was profoundly shaken by what was about to happen. Tetapi kalau saudara cermati kisah-kisah peristiwa menuju kepada kematiannya, Anda akan menyadari bahwa dia sangat terguncang oleh apa yang akan terjadi. He began to be deeply troubled and also distressed, Dia mulai menjadi susah dan sangat tertekan, saying, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." dan mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Luke chapter 22 verse 24 describes Jesus before his death as being in agony and describes a man with all the signs of being in physical shock. Dalam Lukas pasal 22 ayat 24 menggambarkan Yesus sebelum kematiannya berada dalam penderitaan dan menggambarkan seorang manusia dengan semua tanda-tanda goncangan fisik. The Gospels of Matthew, Mark, and Luke all show Jesus trying to avoid death. Jadi dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas semua menunjukkan Yesus berusaha menghindari kematian. He pleaded with the Father if there was some way he could be spared from it by saying, "If it is be your will, Lord, take this cup away from me." Dan dia memohon kepada Bapa jika ada cara agar dia bisa terhindar dari kematian itu, dan berkata kepada Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. And on the cross, with his hands and his feet nailed, suffocating and blood flowing out of his body, he doesn't call everyone to stay faithful, but instead cries out that God has forsaken him. Dan di kayu salib, dengan tangan dan kaki yang terpaku, merasa tercekik dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, dia tidak memanggil semua orang untuk tetap setia, tetapi dia berseru bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Now, why did Jesus respond this way? Mengapa Yesus meresponi seperti ini? Why did he choose to show himself to be overwhelmed with anxiety, agony, and pain of his death? Mengapa dia memilih untuk menunjukkan dirinya yang begitu tenggelam dalam kecemasan, menderita, dan rasa sakit akan kematiannya? After all, he was God who had the power to stop everything. Padahal dia adalah Tuhan yang mampu men-stop semua hal itu. Now, he didn't have to go through this torture, humiliation, and also betrayal. Dia tidak mesti menjalani semua penyiksaan itu, penghinaan dan pengkhianatan itu. Now, why did he do this? Tetapi mengapa dia melakukan itu? Because, friends, he wanted to show us that he truly understands us. Karena dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia benar-benar memahami dan mengerti pengalaman kita. Yes, from the inside of our experience. Therefore, when we go to him, talk to him, and cry out to him, he understands us. Jadi, oleh karena itu ketika kita datang kepadanya, berbicara kepadanya, berseru kepadanya, dia mengerti. You know, friends, there is no other religion that says God has suffered, that God had to be courageous, that he knows what it is like to be abandoned by friends, betrayed, misunderstood, crushed by injustice, to be tortured and also die. Teman-teman, tidak ada agama yang mengajarkan bahwa Tuhan harus menderita, bahwa Tuhan itu harus berani, bahwa dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh teman-temannya, dikhianati, disalahpahami, dihancurkan oleh ketidakadilan, disiksa, dan mati. But this is exactly what God ordained and orchestrated. Tetapi inilah tepatnya yang Tuhan tetapkan dan tunjukkan. Therefore, he fully identifies and understands us. Amen. Karena itu, dia sepenuhnya dapat mengidentifikasi kita dan mengerti, memahami kita. Amin.
So if Jesus is really God become man, what does that mean for our lives? Jadi jika bahwa Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, apa maksudnya ini? Firstly, we have the greatest possible hope. Yang pertama, kita memiliki harapan terbesar. This means that there is more to this world. Ini berarti bahwa ada yang lebih dari dunia ini. That there is life and love after death, and evil and suffering will one day come to an end. Bahwa ada kehidupan dan kasih setelah kematian, dan kejahatan serta penderitaan suatu hari kelak akan berakhir. It also means hope for the world, despite all its unending problems, and hope for you and me, despite all our unending failures. Itu juga berarti bahwa ada harapan bagi dunia, terlepas dari semua masalah yang tiada berakhir, dan harapan bagi Anda dan saya terlepas dari semua kegagalan kita yang tiada akhir. I want you to think about this. Saudara, saya mau mengajak Anda berpikir tentang hal ini. You know, a God who was only holy would not have come down to us in Jesus Christ. Allah yang hanya kudus tidak akan turun kepada kita di dalam Yesus Kristus. He would have just simply demanded that we shape up or ship out. Demand that we be moral and holy enough to qualify for a relationship with Him. Jadi dia hanya akan menuntut saudara, menuntut kita untuk menjadi seperti dia, atau disingkirkan Yep. permintaan bahwa kita harus cukup bermoral dan kudus sebagai syarat untuk memiliki hubungan dengan dia. On the other hand, a God that is only love would not have needed to come to earth either. Dalam sisi yang lain, jika Allah yang hanya kasih, tidak perlu datang ke bumi ini. He would just overlook sin and evil and all and just embrace us. Dia bisa hanya untuk mengabaikan dosa dan merangkul kita kembali. We can do whatever we want without any consequences. Kita dapat melakukan apa saja tanpa ada hukuman, konsekuensi. Konsekuensi, yes. Sadly, many people prefer gods like this. Ya, bagaimanapun dibilang, banyak orang lebih menyukai hal ini. Yes, very sad. Sangat menyedihkan. Yeah. However, the biblical God is infinitely holy. Ya, namun Tuhan yang Alkitabiah itu suci tanpa batas. Because of this, our sin had to be dealt with. It could not be shrugged off. Jadi dosa kita tidak bisa diabaikan, ia harus diselesaikan. And He is also infinitely loving. Dan Dia juga mengasihi tanpa batas. He knows we cannot clear ourselves from sin and save ourselves, so He had to come Himself and do what we couldn't do. Jadi Dia tahu bahwa kita tidak mampu menyucikan, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga Dia menyelamatkan diri kita. Dia datang menyelamatkan kita. Juga Tuhan harus datang sendiri untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Now, He doesn't send someone, but comes down Himself from heaven to save us. Dia tidak mengirim seseorang, tetapi Dia sendiri yang adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. He knew we could never climb up to Him, so He comes down to us. Dia tahu bahwa kita tidak mampu untuk mendatangi Dia, sehingga Dia yang datang kepada kita. The incarnation thus gives us hope in this world. Amen. Jadi inkarnasi memberikan kita pengharapan ini buat dunia. Amin. Secondly, we have the greatest comfort in suffering. Yang kedua, kita memiliki kenyamanan terbesar dalam penderitaan. You know, in the Old Testament, Isaiah calls Jesus the wonderful counselor. Saudara tahu di dalam Perjanjian Lama, Yesaya menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib. In the New Testament, Hebrews says that He was fully human in every way. Di dalam Perjanjian Baru, Ibrani mengatakan bahwa Dia sepenuhnya manusia dalam segala hal. Just like us. Sama seperti kita. And since He Himself has gone through suffering and testing, He is able to help us when we are being tested. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. You know, when you are happy and things are going well, you feel like part of the human race. Ya, saat Anda bahagia dan segalanya berjalan lancar, Anda merasa seperti bagian dari umat manusia, ya kan? Yes, yes. But when bad things happen and real suffering comes to you, it feels so lonely. Ketika hal-hal yang buruk terjadi, penderitaan yang begitu nyata menghampiri, Anda rasanya sangat kesepian. People around you may express their sympathy, but it doesn't help.
Orang-orang sekitar Anda mungkin mengungkapkan simpati tetapi tidak menolong Anda. But when you meet someone who has been through exactly the same thing, Tetapi ketika Anda berjumpa seseorang yang memiliki pengalaman persis seperti Anda, they know exactly what it is like. dia mengerti, dia tahu bagaimana perasaan menjalani peristiwa itu. You can pour out your heart to them and you will listen to their advice and opinions. Sehingga Anda mengungkapkan perasaan-perasaanmu kepada dia dan saudara mendengarkan nasihat-nasihat dia, ya kan? Because they have been through the same thing. Karena dia sudah melalui penderitaan, pengalaman yang sama. So when they comfort you, you are comforted. Jadi di saat dia menasihati Anda, menasihatimu, engkau merasa nyaman, merasa damai. Yeah. So the incarnation means that God suffered and that Jesus triumphed through suffering. Jadi inkarnasi berarti bahwa Tuhan menderita dan bahwa Yesus menang melalui penderitaan. That means Jesus now has the infinite power to comfort. Itu berarti bahwa Yesus sekarang memiliki kuasa yang tak terbatas untuk menghibur. The incarnation thus shows us a God that is unlike a God of any other faith. Inkarnasi menunjukkan kepada kita Tuhan yang tidak seperti Allah dari kepercayaan lain. You know, friends, have you ever been betrayed? Apakah Anda pernah dikhianati? Have you ever been lonely? Apakah Anda pernah merasa kesepian? Have you ever suffered loss? Apakah saudara pernah mengalami penderitaan karena kehilangan? Have you ever faced death? Apakah saudara pernah menghadapi kematian? So has Jesus. Yesus menghadapinya. Some say, you don't understand. I have prayed to God, but He ignored my prayer. Beberapa orang mungkin berkata, kamu tidak mengerti, saya telah berdoa kepada Tuhan tetapi dia mengabaikan doa saya. Well, in the Garden of Gethsemane, Jesus cried out, Father, may this cup be taken away from me. And He was turned down. Nah, di Taman Getsemani Yesus berseru demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jesus knows the pain of unanswered prayer. Yesus tahu tentang rasa sakit karena doa yang tidak dijawab. Some also say, I feel like God has abandoned me. Mungkin ada orang berkata, saya merasa Tuhan telah meninggalkan saya. What do you think Jesus felt on the cross when He said, my God, why have you forsaken me? Apa yang saudara pikir ketika Yesus di kayu salib dan berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? The incarnation thus means that God has been to all the places that you have been. Jadi inkarnasi berarti bahwa Allah telah melalui segala tempat yang Anda telah lalui. He has been in the darkest struggles and pain that you are in right now, and more. Ia telah mengalami perjuangan terberat dan rasa sakit yang sama halnya seperti Anda alami sekarang, bahkan lebih lagi. And because of this, you can trust Him. Dan oleh karena itu, saudara bisa mempercayai Dia. You can rely on Him. Saudara bisa bersandar kepadanya. Because He knows and has the power to comfort and bring you through whatever situation you are in. Karena Dia punya kuasa untuk menghibur dan membawa Anda melalui pengalaman itu. Amen. Amin. Thirdly, it means giving up the controlling rights to our life. Dan yang ketiga adalah kita harus melepaskan kendali atas hidup kita. You know, people also often say that they are interested in becoming a Christian. Banyak orang yang sering berkata sehingga yang membuat mereka tertarik untuk menjadi orang Kristen. Yes, but not if they have to do or give up certain things. Tetapi dia menolak jika mereka harus melakukan sesuatu, melepaskan sesuatu, hal-hal tertentu. This is essentially saying we want Jesus, but only on our own terms. Ini sama halnya dengan mengatakan, aku mau Yesus, tetapi dengan seperti apa yang ku mau. But if we truly call Jesus as our Lord, then we must drop those conditions. Tetapi jika kita ingin menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, kita harus melepaskan semua itu. This means that we have to give up the right to say, I will obey you only if. Hal-hal demikian kita mengatakan sesungguhnya, aku mau mentaati engkau jika. Or I will do this only if.
Atau saya akan melakukan hal ini dengan persyaratan jika. Yeah, because when you say only if, then it's no longer obedience. Jadi kalau ada pernyataan Anda hanya jika, itu bukan lagi ketaatan. Jesus will just be your advisor and not your Lord. Yesus hanya menjadi sebagai penasihat Anda, tetapi bukan Tuhan. His words will only just be recommendations instead of commandments which we pick and choose to obey. Firman-Nya, kata-katanya bukan itu hanya menjadi sekedar rekomendasi buat Anda dan bukan perintah yang harus dipenuhi, kita patuhi. This means that we must obey and live our lives based on the commands and the standards of God. Hal ini juga berarti bahwa kita mematuhi dan menjalani hidup kita berdasarkan perintah dan standar Tuhan, And not the world. bukan dunia. No matter what popular culture says and what it defines as good and acceptable. Tidak peduli apa yang dikatakan budaya dunia ini dan apa yang didefinisikan sebagai baik dan dapat diterima. You know, some people are also afraid that if they follow Christ, they will lose their self-identity. Dan mungkin ada orang takut dan berkata, jika aku mengikut Yesus, aku kehilangan identitas diriku sendiri. And this is quite a big hurdle to overcome for many. Ini merupakan tantangan yang terbesar untuk diatasi bagi banyak orang. You know, the world repeatedly tells us that we must always work to fulfill our deepest dreams and also satisfy our deepest desires. Dunia berulang kali mengatakan kepada kita bahwa kita harus selalu bekerja untuk memenuhi impian kita dan memenuhi keinginan kita yang terdalam. That we must be true to ourselves. Bahwa kita harus menjadi diri sendiri. So we think, if I don't get to be myself, then I don't want to be a Christian. Sehingga kita berpikir, jika saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang Kristen. But that's where we are wrong. Tetapi kita salah dengan hal ini. Jesus says, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. You know, friends, you will discover that only when you surrender your life to God will you then get what you need most. Saudara, hanya dengan menyadari ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda akan mendapatkan apa yang benar-benar Anda perlukan. Because God made you and me. Therefore, He knows who we are, what we are made for, and what will perfectly fit us. Karena Dialah pencipta saudara dan saya. Jadi Dia mengenal kita, tujuan kita diciptakan, dan apa yang tepat bagi kita. Therefore, only in Christ will we discover our true identity and reach our full potential. Amen. Karena itu, hanya di dalam Kristus kita akan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya dan mencapai potensi penuh kita. Amin. Amen. Lastly, it means the courage to admit that we are a sinner. Yang terakhir, yang keempat, keberanian untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. You know, finally and most fundamentally, we cannot know Jesus personally unless we have the courage to admit that we are all sinners. Yang terakhir dan yang paling mendasar, kita tidak dapat mengenal Yesus secara pribadi kecuali kita memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. What was Jesus' entire mission? Apakah keseluruhan dari misi Yesus? Matthew chapter 1 verse 21 says, He will save His people from their sins. Dalam Matius 1 ayat 21 mengatakan, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. But you ask, I thought Jesus came to empower and love us. Tetapi Anda bertanya, saya pikir Yesus datang untuk memperlengkapi dan mengasihi saya. Yes, that is right. Ya, That itu is benar. correct. But first, He came to forgive us first, because everything else comes from that. Tetapi pertama-tama Dia datang untuk mengampuni kita, karena segala sesuatu yang lain berasal dari itu. Thus, are we willing enough to admit that we actually don't love God with our heart, soul, and mind? Dengan demikian, apakah kita mampu untuk mengakui bahwa kita sebenarnya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran? That we have failed others and also ourselves. Karena kita telah mengecewakan orang lain dan diri kita sendiri. That we have doubted and lost faith in God.
Karena kita telah meragukan dan kehilangan iman kepada Tuhan. And therefore we need God's forgiveness before we need anything else. Jadi oleh karena itu kita memerlukan pengampunan dari Tuhan sebelum kita membutuhkan hal-hal yang lain. Are we willing to admit that? Apakah kita bersedia mengakuinya? You know, it takes courage to admit these things. Ya, dibutuhkan keberanian untuk mengakui hal ini. Because it means throwing out our old life, our old thoughts, and also our old self-image, and getting a new one through Jesus Christ. Yang artinya adalah mau melepaskan, menanggalkan segala kehidupan lama kita, pikiran dan citra diri kita yang lama, dan menempatkan yang baru melalui Yesus Kristus. And this is the foundation for all other things that Jesus can bring into our lives. Dan inilah dasar dari segala hal lain yang dapat Yesus bawa ke dalam kehidupan kita. You know, the comfort, the joy, the peace, the humility, and everything else. Saudara tahu tentang penghiburan, pengharapan, sukacita, kerendahan hati, dan segalanya. And how will we get the strength to be courageous like that? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekuatan untuk menjadi pemberani seperti itu? By looking at Jesus himself. Dengan memandang Yesus. Because if you think it takes courage to be with Jesus, consider that it took him immeasurably more courage to be with us. Karena jika Anda berpikir bahwa dibutuhkan keberanian untuk mengikut Yesus, pikirkanlah bahwa dia membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar untuk bersama dengan kita. Jesus could save us only by becoming mortal and vulnerable, to suffer, to be betrayed, and die an agonizing death. Yesus dapat menyelamatkan kita hanya dengan menjadi manusia yang rentan ini, yang akan menderita, yang akan dikhianati, dan yang akan mengalami kematian yang menyiksa. And where did Jesus get the courage to do what he did for us? Dari mana Yesus mendapatkan keberanian untuk melakukan apa yang dia lakukan untuk kita? It was love. Itu adalah karena kasih. And therefore we will get courage the same way also. Dan oleh karena itu kita akan mendapatkan keberanian dengan cara yang sama juga. You know friends, when we see Jesus doing all of this for us, it will draw out our love for him. And that love will give us the courage to put him into the center of our life. Ketika kita melihat Yesus melakukan semua ini untuk kita, hal itu akan menarik cinta kasih kita kepadanya, dan kasih akan memberi kita keberanian untuk menempatkan dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Amen. 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 Hallelujah. Amen. You know, friends, the incarnation is one of the most important tenets of Christianity. Saudara tahu bahwa inkarnasi adalah salah satu prinsip terpenting dalam iman kekristenan kita. You know, no other religion has a God who became man and who is both holy and loving. Saudara tahu tidak ada agama lain yang memiliki Tuhan menjadi manusia dan yang kudus serta penuh kasih. He could not tolerate sin, yet loved us too much to see us destroy ourselves. Dia tidak dapat mentolerir dosa, namun mengasihi kita terlalu dalam untuk melihat kita menghancurkan diri kita sendiri. Thus he came down himself from heaven to save us. Karena itu ia datang ke dunia dari surga untuk menyelamatkan kita. Now, knowing and believing this truth transforms the way we approach God and life. Jadi memahami dan mempercayai kebenaran ini akan mengubahkan cara kita memandang Tuhan dalam kehidupan ini. It gives us the greatest hope. Akan memberikan kita pengharapan yang besar. Because we know this world and this life is not all there is. Karena kita tahu bahwa dunia ini dan kehidupan ini bukanlah segalanya. That there is life and love after death. Bahwa ada kehidupan dan kasih setelah kematian. We thus have this assurance that our problems and failures in this world will one day come to an end. Dengan demikian, kita memiliki jaminan bahwa masalah dan kegagalan kita di dunia ini akan berakhir suatu kelak nanti. Yet at the same time, we must live our lives in righteousness and obedience unto God, knowing the price He paid for our sins. Namun pada saat yang sama kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan, mengetahui harga yang telah Dia bayar untuk dosa-dosa kita. And because we have a God who has walked the same path that we have walked, who personally knows what we are going through. Dan karena kita memiliki Tuhan yang telah
berjalan di jalan yang sama dengan yang kita tempuh. Therefore, He understands us from the inside of our experience. Sehingga dia mengerti kehidupan yang sedang kita alami ini. He knows our pain, Dia tahu penderitaan, rasa sakit kita. and He knows our struggles. Dia tahu pergumulan kita. He knows because He went through it, and thus He can walk through it with us. Dia tahu karena dia telah melaluinya dan dia mau berjalan bersama kita. Now, even though He became man, we must never forget that He is equally God. Sekarang walaupun kita tahu dia sepenuhnya adalah manusia, dia menjadi manusia, namun dia tetaplah Tuhan. Therefore, we cannot take Him lightly or treat Him indifferently or for granted. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh menganggap hal ini menjadi remeh dan memperlakukannya dengan acuh tak acuh atau seenaknya. If He is God, then we must center our whole life around Him. Jadi kalau dia adalah Tuhan, kita harus memusatkan seluruh kehidupan kita kepadanya. We cannot serve Him with conditions, Kita tidak boleh melayani dia dengan kondisi tertentu, but give Him our complete obedience and also devotion. Amen. tetapi memberikan sepenuhnya ketaatan kita kepadanya dengan pengabdian kita. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Let us pray. Haleluya. Let Mari us kita pray. berdoa. Hallelujah. Lord, we all have sinned and fallen short of your glory. Tuhan, kami semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan-Mu. We pray, Lord, that you give us the courage to admit that we cannot save ourselves. Beri kami keberanian untuk mengakui bahwa kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Not by our intellect, our talents, our abilities, and also our strength. Bukan dengan kecerdasan, bakat, atau kemampuan, atau kekuatan kami. Neither can we be perfect and sinless Christians. Bahwa kami juga tidak dapat menjadi orang Kristen yang sempurna yang tidak berdosa. Therefore, you had to become man to suffer and die to redeem us. Sehingga engkau harus datang sebagai manusia untuk menderita dan mati untuk menebus kami. To free us from sin and death and reconcile us to God. Untuk membebaskan kami dari dosa dan kematian dan memperdamaikan kami kembali dengan Allah. Lord, we thank you and give our complete devotion to you. Tuhan, kami berterima kasih dan memberikan kesetiaan kami sepenuhnya kepadamu. You know, or maybe today there are some of you that are going through a terrible season in your life right now. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang mengalami saat-saat yang begitu berat dalam hidup ini. Your heart is broken, you've been betrayed and also abandoned. Hatimu begitu hancur dan saudara merasa dihianati dan ditinggalkan. Or you are in the midst of a crisis in your career and business and you don't have a way out of it. Atau Anda berada di tengah-tengah krisis dalam karir dan bisnis Anda dan Anda tidak memiliki jalan keluar. There seems to be no light at the end of the tunnel. Sepertinya tidak ada cahaya di ujung dari terowongan ini. Maybe you have a loved one that is suffering from cancer, a stroke, or an incurable disease and you feel hopeless. Mungkin ada di antara Anda yang memiliki orang terkasih yang sedang menderita kanker atau stroke atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Anda merasa putus asa. Or maybe you have just lost a loved one recently to death and the pain and loneliness is unbearable. Mungkin ada di antara saudara merasa yang baru saja kehilangan orang terkasih dan rasa sakit serta kesepian yang tidak tertahankan. God is saying to you, He knows, He understands because He has been through it also. Tuhan berkata kepadamu saat ini, Dia tahu, Dia mengerti karena Dia telah melewatinya juga. Jesus is saying to you, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Dan Yesus berkata kepada Anda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Cast your cares onto Jesus and He will hold you up. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Lastly, if God has spoken to you and convicted you to accept Him as your personal Savior, Yang terakhir, jika Tuhan saat ini berbicara kepada saudara dan meyakinkan Anda untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, you know, you sense it and God is prompting you. Anda merasakan bahwa Tuhan saat ini sedang menjamah engkau. I want to invite you to say this prayer with me. Saya ingin mengajak saudara untuk mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Jesus, by faith I gratefully receive your gift of salvation. Tuhan Yesus, dengan iman
Aku dengan penuh ucapan syukur mau menerima hadiah keselamatan darimu. I'm ready to trust you as my Lord and Savior. Aku siap untuk menerimamu menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Thank you for coming to earth. Terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia. I believe you are the Son of God who died on the cross for my sins and rose from the dead on the third day. Aku percaya Engkau adalah anak Allah yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan menanggung dosa dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Thank you for bearing my sins and giving me the gift of eternal life. Terima kasih karena Engkau telah menanggung segala dosa-dosaku dan memberikan aku hidup yang kekal. I believe your words are true. Aku percaya akan kebenaran firman-Mu. Come into my heart, Lord, Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan, and be my Savior. dan jadi juru selamat pribadiku. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Praise God. Amin. Puji Tuhan. I hope you were blessed by the message today. Saya berharap Anda sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. And I pray that the knowledge, the understanding of the incarnation Saya percaya dengan Anda mengerti tentang inkarnasi, this knowledge will transform the way you live your life. dan pengertian ini akan mentransformasi bagaimana saudara menjalani kehidupanmu. Amen. Amin. Hallelujah. Thank you Oke, all. haleluya. Terima kasih semuanya, And I'll see all of you again soon. dan semoga kita bertemu lagi segera, ya kan? So, terima kasih semuanya. Bye. Kolektif Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye bye. Take care. Hai, terima kasih sudah tune in dan mendengarkan video sermon dari channel kami Kolektif Indonesian. Semoga hal ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda dan membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan dan hidup dalam panggilan Kristus. Kalau boleh mungkin sharing kepada teman-temanmu, keluargamu, kerabat Anda, dan semoga menjadi berkat juga dalam kehidupan mereka. Kalau saudara ingin membantu pelayanan kami secara dana, saudara dapat memberikannya dengan transfer bank ke account kolektif atau dengan memberikan secara online ke gift.collective.my, atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat segala kemurahan hati saudara dan pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati.